Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Aprilia Sakina dari kelas 3 BD4 Akuntansi dengan nomor BP 1911022004. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai risk atau risiko dan return atau tingkat pengembalian. Pertama, kita masuk kepada pengertian risk atau risiko. Risk atau risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalkan. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis risiko di perusahaan. Yang pertama, risiko individual, yaitu risiko yang berasal dari proyek investasi secara individual tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Yang kedua, risiko perusahaan, yaitu risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keagaman yang dihadapi atau portfolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga, yaitu risiko pasar. Risiko investasi ditinjau dari investor menanamkan modalnya pada investasi perusahaan dan perusahaan lainnya. Selanjutnya ada risiko sistematis. Risiko sistematis yaitu risiko yang bisa diverifikasi atau risiko yang sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh. Yang kedua yaitu ada risiko tidak sistematis, di mana risiko ini adalah hanya membawa dampak pada perusahaan yang terkait saja. Yang ketiga ada total risiko, merupakan gabungan atau penyumbelahan antara risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama yaitu risiko tunggal, yang kedua yaitu risiko aset dalam suatu portfolio. Nah, kita bahas mengenai tipe risiko dalam portfolio. Tadi atas dua, yang pertama reversible risk atau yang disebut dengan oleh kejadian random seperti mogok kerja, sukses, atau gagalnya marketing program. Efeknya dapat dihilangkan dengan diverifikasi. Yang kedua yaitu market risk, yaitu risiko pasar. Ada risiko investasi yang terjadi pada investor yang menanamkan modalnya. Risiko pasar dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hampir semua perusahaan seperti investasi, fluktuasi, penggerakan harga saham, dan lain-lain. Selanjutnya, pengukuran risiko, yaitu dilakukan dengan distribusi probabilitas, merupakan suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas terjadi. Semakin rapat distribusi probabilitas, semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, semakin kecil risiko suatu aset. Yang kedua yaitu pengukuran risiko tunggal. Dari atas tiga yaitu return yang diharapkan, yang kedua deviasi standar, yang ketiga koefisien variasi. Kita bahas yang pertama yaitu return yang diharapkan, merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. Rumus dapat kita lihat pada tabel, yaitu K sama dengan sigma KI dikali PI, mana N per I sama dengan 1. K sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan, sedangkan KI merupakan tingkat keuntungan pada kondisi tertentu, sedangkan PI merupakan probabilitas kondisi I terjadi. Selanjutnya yaitu deviasi standar. Untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas digunakan deviasi standar. Dengan rumus, deviasi standar sama dengan akar dari sigma KI dikurang K dikali 2 dikali PI. Semakin kecil deviasi standar, semakin rapat distribusi probabilitas, sebagaimana akibat semakin kecil risiko. Tiga yaitu koefisien variasi. Terdapat dua pilihan investasi, yaitu A dengan return yang diharapkan lebih tinggi dan B mempunyai deviasi standar lebih rendah, di mana rumusnya sama dengan CV sama dengan deviasi per K, di mana CV menunjukkan risk per unit of return dan menunjukkan perbandingan yang berarti ketika return yang diharapkan untuk dua pilihan investasi tidak sama. Masuk kepada materi yang kedua yaitu mengenai pengertian return. Return adalah keuntungan atau aliran kas bersih yang diperoleh dari suatu investasi yang dilakukan, atau dengan kata lain tingkat pengembalian. Adapun hubungan antara risk dan return, pertama yaitu bersifat linear atau searah. Yang kedua yaitu semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula risiko. Yang ketiga yaitu semakin besar aset yang kita tempatkan dalam
keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang ditimbulkan dari investasi tersebut. Yang terakhir yaitu kondisi linear, hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Risk dan return juga memiliki hubungan karakteristik. Yang pertama, takut pada risiko atau risk avoider. Yang kedua yaitu hati-hati pada risiko atau risk indifference. Yang ketiga yaitu suka pada risiko atau disebut dengan risk lovers. Selanjutnya, portfolio returns. Portfolio merupakan suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Contohnya seperti portfolio si Otong berdiri saham Telkom, saham Indosat, saham Indofood. Tujuan portfolio sendiri yaitu meminimalkan risiko dengan cara diversifikasi. Return yang diharapkan dari suatu portfolio adalah rata-rata tertimbang dari semua return yang diharapkan dari sekuritas dalam portfolio. Dengan rumus seperti KP sama dengan WI kali KI ditambah W2 kali K2, atau bisa disebut dengan KP sama dengan sigma dari W dikali K. Nah, dimulai dari W1 sampai kepada W selanjutnya. Sekian dulu yang dapat saya jelaskan mengenai risk dan return. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.